Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini nih kita mau coba gali satu pertanyaan yang mungkin sering bikin kita bertanya-tanya ya. Kenapa sih orang yang kelihatannya baik, orang di sekitar kita, atau ya mungkin bahkan kita sendiri dalam situasi tertentu, kok bisa melakukan hal-hal yang buruk? Kadang malah mengerikan. Nah, sumber kita kali ini dari buku Humankind-nya Rutger Bregman. Kita fokus ke bagian 3 yang khusus mencoba mengurai soal ini. Penting nih, misi kita di sini bukan cari pembenaran ya, sama sekali bukan. Tapi lebih ke mencoba memahami apa aja sih mekanisme psikologisnya, terus tekanan situasinya gimana. Kita coba tantang asumsi lama yang bilang manusia itu dasarnya egois atau jahat. Kita bakal lihat gimana Bregman gitu kan, membongkar beberapa studi klasik sama narasi-narasi yang sering dipakai buat mendukung pandangan suram tentang manusia itu. Betul sekali. Jadi kita akan lihat argumennya Bregman, gimana dia menafsirkan ulang bukti sejarah, terus eksperimen-eksperimen psikologi sosial yang terkenal itu. Tujuannya, biar Anda, para pendengar, dapat gambaran yang lebih kaya lah, lebih bernuansa. Kenapa sih perilaku yang kayaknya kontradiktif ini bisa muncul? Ini bukan soal kita mau menyangkal adanya kejahatan ya, tapi lebih memahami akarnya dengan cara yang mungkin sedikit berbeda. Oke, siap. Mari kita mulai telusuri ya. Konsep pertama nih yang sering banget kita dengar namanya veneer theory atau teori lapisan tipis. Idenya tuh peradaban, moralitas, itu semua cuma lapisan tipis aja, gampang banget retak. Di baliknya, katanya, ada sifat asli manusia yang brutal, egois, yang siap meledak aja gitu kalau ada krisis. Kayak pandangan Hobbes atau yang digambarin di novel Lord of the Flies, kan? Nah, ini dia. Bregman langsung, menantang keras ide ini. Dia nunjukin data dari berbagai krisis nyata. Contohnya pas serangan bom The Blitz di London, atau setelah badai Katrina di New Orleans. Ternyata yang dominan itu bukan panik massal, bukan penjarahan liar kayak di film-film. Justru sebaliknya muncul gelombang perilaku prososial. Orang-orang malah cenderung saling tolong, berbagi makanan, berbagi sumber daya, nunjukin solidaritas. Oh, gitu ya? Iya, dia bahkan mengontraskan banget fiksi Lord of the Flies sama kisah nyata 6 remaja Tonga yang terdampar di Pulau Ata tahun 1965. Anda bayangin, mereka bertahan hidup 15 bulan. Wow, lama itu. Dan mereka bertahan bukan dengan saling bunuh kayak di novel, tapi justru dengan kerjasama. Mereka bikin aturan, berkebun bareng, jaga api persahabatan. Ini kan, ya ampun, antitesis langsung dari gambaran Golding itu. Wah, ini benar-benar membalikan narasi yang biasa kita dengar atau lihat di media ya. Media kan seringnya fokus ke 1-2 kasus pencerahan gitu pas bencana. Betul. Tapi mungkin abai sama ribuan tindakan baik yang terjadi barengan. Jadi lapisan tipis itu mungkin bukan peradaban di atas kebrutalan, tapi malah sebaliknya ya. Sinisme kita di atas sifat asli kita yang sebenarnya cenderung kerjasama. Bisa jadi begitu interpretasinya. Kalau gitu gimana dong dengan eksperimen-eksperimen psikologi klasik yang kayaknya jadi bukti kuat sisi gelap manusia? Kita ambil contoh eksperimen penjara Stanford, SPE, tahun 71. Kan ceritanya mahasiswa dibagi jadi penjaga sama tahanan di simulasi penjara. Terus para penjaga dilaporkan jadi kejam banget sampai eksperimennya harus dihentikan lebih awal. Bukan ini nunjukin betapa gampangnya orang baik jadi jahat kalau dikasih kekuasaan sedikit aja? Nah, itu interpretasi yang populer banget. Tapi Bregman membongkarnya pelan-pelan, lapis demi lapis. Pertama, dan ini penting banget krusial malah, peneliti Philip Zimbardo sama asistennya David Jaffe itu nggak cuma ngamatin. Mereka secara aktif ngasih arahan ke para penjaga buat bersikap keras. Ada rekamannya. Mereka bilang, kita bisa ciptakan rasa takut, rasa frustrasi. Mereka bahkan muji penjaga yang paling kejam. Jadi, ini bukan perilaku yang muncul gitu aja, spontan. Oh, ada instruksi eksplisitnya. Ada, itu poin pentingnya. Kedua, ada pengakuan dari Douglas Corpy. Dia tahanan yang paling terkenal karena katanya gangguan emosional parah itu kan? Iya, yang teriak-teriak itu. Nah, dia ternyata ngaku kalau itu semua cuma acting. Biar apa? Biar bisa keluar dari eksperimen. Soalnya dia mau belajar buat ujian. Pengakuan ini direkam loh, tapi Zimbardo kayaknya mengabaikannya pas publikasi hasil yang sensasional itu. Waduh. Ketiga, pas BBC coba replikasi eksperimen ini tahun 2001, namanya The Experiment, dengan protokol etik yang lebih ketat, dan yang paling penting, tanpa arahan untuk jadi kejam, hasilnya beda banget. Beda gimana? Para penjaga dan tahanan malah cenderung bosan, terus mereka negosiasi, akhirnya malah bikin komune bareng.
Nggak ada tuh ledakan kekejaman spontan kayak yang dilaporkan Zimbardo. Jadi kesimpulan Bregman dari SPI ini bukan bukti gampangnya orang jadi jahat, tapi malah bukti seberapa banyak manipulasi sama dorongan aktif dari figur otoritas yang dibutuhkan buat bikin orang tega berbuat kejam. Jadi bukan sifat alami yang keluar gitu aja ya, tapi lebih kayak hasil rekayasa situasi. Tepat sekali, persis. Dan ini bukan satu-satunya eksperimen yang, katakanlah, ada rekayasanya. Di eksperimen Robbers Cave tahun 54, peneliti Muzaffer Sherif itu juga sengaja banget nyiptain permusuhan antara dua kelompok anak laki-laki di perkemahan. Dia misahin teman baik, matur kompetisi yang curang, bahkan diam-diam merusak properti satu kelompok biar kelompok lain yang disalahin. Lagi-lagi polanya sama. Konflik antar kelompok itu nggak muncul otomatis, tapi perlu dipancing, perlu direkayasa. Oke. Jadi SPI dan Robbers Cave nunjukin peran rekayasa situasi dan provokasi. Tapi gimana dengan kepatuhan sama otoritas yang lebih langsung? Ini bawa kita ke eksperimen yang mungkin paling ikonik, paling bikin nggak nyaman. Eksperimen Milgram tahun 61. Orang biasa diminta ngasih kejutan listrik yang makin tinggi ke orang lain. Cuma karena disuruh peneliti berjas lab putih itu kan. Hasilnya kan gila ya, mayoritas patuh sampai level yang katanya mematikan. Bukannya ini bukti paling nyata soal kepatuhan buta kita sama otoritas jahat? Hasil Milgram memang sangat mengejutkan ya pada masanya, dan sampai sekarang pun masih sering dikutip. Tapi interpretasi kepatuhan buta itu juga ditantang sama Bregman. Dia mengacu pada analisis psikolog lain kayak Alex Haslam dan Stephen Raker. Mereka ini menganalisis lagi rekaman suara sama catatan pasca eksperimen Milgram. Ternyata banyak subjek yang patuh itu nggak merasa cuma jalanin perintah secara pasif kayak robot. Mereka percaya kalau mereka lagi bantu sesuatu yang mulia, kemajuan ilmu pengetahuan. Percaya pada tujuan baik. Iya, mereka melihat diri mereka sebagai pengikut yang terlibat atau engaged followership. Mereka secara aktif ngebantu peneliti mencapai tujuan yang dianggap penting. Jadi, mereka patuh bukan karena nggak bisa mikir, tapi justru karena mereka setuju sama tujuan yang disajikan oleh si figur otoritas itu. Tapi kan tetap aja mereka nyakitin orang lain demi sains. Aduh, rasanya kok tetap susah ya nerima kalau itu bukan karena ada sisi gelap dalam diri kita gitu. Poinnya bukan mau menyangkal kalau tindakannya itu mengerikan ya, jelas mengerikan. Tapi lebih ke memahami kenapa itu bisa terjadi. Selain soal keyakinan pada tujuan mulia tadi, faktor lainnya itu adalah kesulitan yang luar biasa buat nentang figur otoritas yang dianggap sah, apalagi dalam konteks formal kayak laboratorium di Yale waktu itu. Terus ada juga soal pengalihan tanggung jawab. Ini penting banget. Pas peneliti bilang, tenang, saya yang tanggung jawab, tingkat kepatuhan tinggi. Tapi ada variasi eksperimen di mana subjek dikasih tahu merekalah yang bertanggung jawab penuh atas akibatnya. Hasilnya? Kepatuhan langsung anjlok drastis. Ini nunjukin kalau kesadaran akan tanggung jawab pribadi itu krusial banget buat mencegah tindakan buruk. Dan satu lagi yang menarik, orang-orang yang berhasil nolak buat lanjutin eksperimen, mereka itu bukan orang yang pasif loh. Analisis rekaman nunjukin mereka pakai strategi perlawanan yang aktif. Contohnya gimana tuh? Mereka mempertanyakan si peneliti, ngomong langsung ke korban yang sebenarnya aktor, ngingetin peneliti soal tanggung jawab moralnya, nolak perintah berkali-kali. Ini nunjukin kalau perlawanan itu mungkin, dan bukan cuma soal watak bawaan, tapi juga soal strategi yang mungkin bisa dipelajari. Yakinan pada tujuan baik yang salah arah, ini jadi ingat konsepnya Hannah Arendt soal kebanalan kejahatan atau banality of evil pas dia liput sidang Adolf Eichmann, salah satu arsitek Holocaust gitu kan, sering disalahartikan seolah-olah Eichmann itu cuma birokrat cupu yang nggak mikir, cuma jalanin perintah aja. Nah, Bregman kali ini merujuk pada analisis filsuf Bettina Stangnet terhadap rekaman wawancara Eichmann yang lama banget tersembunyi. Dia nolak keras gambaran Eichmann sebagai robot birokrat. Justru sebaliknya, Eichmann itu seorang ideolog yang fanatik. Dia sangat yakin kalau memusnahkan bangsa Yahudi itu tugas bersejarah yang baik dan perlu dilakukan. Kejahatannya bukan karena kurang mikir, tapi justru karena ketidakmampuan mikir dari sudut pandang orang lain, ditambah konformitas ekstrim sama ideologi, dan kemampuan menipu diri sendiri yang luar biasa, sampai dia yakin kejahatan itu adalah kebajikan. Ini kan mirip sama subjek Milgram yang patuh karena percaya pada kebaikan sains tadi. Jadi,
kejahatan bisa lahir dari pikiran yang udah terdistorsi ya, dari keyakinan fanatik sama sebuah kebaikan yang sebenarnya sesat. Nah, ini nih, kita masuk ke bagian yang menurut saya paling bikin kaget dari argumennya Bregman. Gimana sifat-sifat yang biasanya kita anggap baik, justru bisa jadi bahan bakar buat perilaku buruk. Ini memang paradoks yang kuat banget. Bregman menyoroti riset sosiolog Morris Janowitz pas Perang Dunia Kedua. Janowitz ini wawancara tawanan perang Jerman, tentara Wehrmacht. Dia nemuin kalau motivasi utama mereka buat bertempur habis-habisan, bahkan pas udah jelas bakal kalah, itu seringkali bukan semata-mata karena ideologi Nazi. Terus karena apa dong? Faktor terkuatnya adalah Kameradschaft, ikatan persaudaraan, solidaritas kelompok yang erat banget sama rekan satu unitnya. Mereka perang demi teman-temannya, biar nggak ngecewain kawan seperjuangannya. Jadi loyalitas, pengorbanan diri buat kelompok, sifat-sifat yang biasanya kita anggap positif kan, dalam konteks perang malah jadi mesin penggerak kekejaman massal. Bregman bilang ini juga berlaku buat kelompok teroris modern. Mereka seringkali membunuh dan mati untuk satu sama lain, demi ikatan kelompok itu. Astaga, itu benar-benar mengerikan kalau dipikirin ya. Loyalitas sesuatu yang kita hargai banget bisa disalahgunain separah itu. Terus gimana sama empati? Bukannya empati itu selalu baik? Kita kan selalu didorong buat lebih berempati. Umumnya kita mikir gitu ya. Tapi Bregman, nah ini dia, mengutip psikolog Paul Bloom, Against Empathy, dia menyajiin sisi lain dari empati. Bloom berargumen, empati itu kayak lampu sorot, bukan kayak lampu bohlam, yang nerangin seluruh ruangan. Maksudnya? Maksudnya gimana tuh lampu sorot? Empati bikin kita fokusnya intens banget ke penderitaan satu orang atau satu kelompok kecil. Biasanya yang dekat sama kita, yang mirip sama kita, atau yang lagi disorot media secara emosional. Tapi fokus sempit ini seringkali bikin kita buta sama gambaran besarnya. Kita jadi abai sama penderitaan kelompok lain yang mungkin lebih abstrak, lebih jauh. Atau kita jadi abai sama prinsip keadilan yang lebih luas. Contohnya ada eksperimen Sherry Summers. Orang yang diminta berempati sama satu anak sakit namanya Sherry, mereka jadi cenderung pengen mindahin Sherry ke puncak daftar tunggu pengobatan. Oh ya? Terus? Ya, mereka jadi nggak peduli sama nasib anak-anak lain yang mungkin secara objektif lebih butuh atau udah nunggu lebih lama. Jadi empati yang nggak dibarengi nalar, itu bisa memicu bias, favoritisme, bahkan konflik antar kelompok karena kita jadi membela orang kita aja. Jadi empati tanpa nalar bisa bikin kita nggak adil. Wah, itu pemikiran yang cukup radikal ya. Selain itu, ada lagi temuan yang menantang asumsi kita soal kekerasan langsung? Betul, temuan dari Kolonel S.L.A. Marshall. Setelah Perang Dunia II, dia wawancara ribuan tentara Amerika. Kesimpulannya, di garis depan pertempuran, mayoritas tentara, sekitar 75–80%, itu nggak pernah nembakin senjatanya ke arah musuh. Bahkan dalam situasi hidup atau mati. Serius? Sebanyak itu? Iya. Ada juga data sejarah yang nunjukin rendahnya cedera akibat bayonet. Ternyata, nusuk manusia lain dari dekat itu secara psikologis sulit banget. Ini nunjukin ada semacam keengganan alam yang kuat dalam diri kita buat ngebunuh sesama secara langsung. Terus gimana kekejaman perang yang masif itu bisa terjadi kalau ada keengganan alami? Nah, berarti diperlukan faktor-faktor lain buat ngatasin keengganan itu. Pertama, jarak. Jarak fisik. Nembak dari jauh kan lebih gampang daripada duel jarak dekat pakai bayonet, dan juga jarak psikologis. Jarak psikologis maksudnya? Dehumanisasi musuh. Menganggap mereka bukan manusia, tapi hama, kutu, atau sebutan lain yang merendahkan. Kedua, penggunaan obat-obatan. Contohnya pervitin, itu metamfetamin, yang banyak dipakai tentara Jerman buat ningkatin agresi dan ngurangin rasa takut atau empati. Ketiga, pengkondisian brutal. Latihan militer yang dirancang khusus buat matahin resistensi internal terhadap pembunuhan. Contohnya latihan tentara AS di era Vietnam yang dipaksa teriak bunuh, bunuh, bunuh berulang kali. Oke. Jarak, obat, pengkondisian. Dan tentu saja, satu faktor lagi yang nggak bisa diabaikan. Kekuasaan. Ada pepatah lama kan? Kekuasaan itu cenderung korup. Gimana ini dijelaskan dalam konteks yang kita bahas? Psikolog Decher Keltner merumpuskannya sebagai paradoks kekuasaan. Gini, kita itu cenderung milih pemimpin yang awalnya kelihatan rendah hati, empatik, baik. Tapi, begitu mereka dapat kekuasaan, riset nunjukin mereka seringkali kehilangan sifat-sifat baik itu. Kekuasaan bisa bikin orang jadi lebih impulsif, lebih egois,
Kurang mampu berempati seolah-olah otak mereka berhenti merasakan apa yang orang lain rasakan, dan yang menarik, kehilangan rasa malu. Kehilangan rasa malu. Iya, mereka jadi lebih mungkin bertindak seenaknya, melanggar norma sosial, persis kayak yang disaranin sama Machiavelli dulu. Keltner nyebut ini menciptakan kondisi survival of the shameless. Orang yang paling nggak tahu malu justru paling gampang naik dan bertahan dalam hierarki kekuasaan. Mirip kayak orang yang paling ramah pas ngelamar kerja, tapi begitu jadi bos, wah, keramahannya hilang entah kemana. Waduh, ini semua kasih gambaran yang kompleks banget ya. Ada faktor situasi, keyakinan yang salah arah, sifat baik yang malah disalahgunakan, keengganan alami yang perlu diatasi, terus efek koruptif dari kekuasaan itu sendiri. Bregman juga nyinggung sedikit soal ketidakcocokan antara sifat kita yang berevolusi di kelompok kecil sama dunia modern yang gede ini kan? Betul, itu teori mismatch. Sifat kayak kecenderungan kuat buat bela kelompok sendiri, in-group bias, sama kewaspadaan berlebih ke orang asing, itu mungkin dulu adaptif di zaman nenek moyang kita yang hidup di kelompok kecil. Tapi di masyarakat modern yang global, kompleks, dan anonim ini, sifat itu bisa jadi sumber masalah. Dan ini nyambung banget sama kekuatan keyakinan. Kita kenalkan efek Pygmalion, harapan positif bisa bawa hasil positif. Sama efek Golem, harapan negatif bawa hasil negatif. Nah, keyakinan kita soal orang lain, apa kita mandang mereka dengan curiga, yang sering banget dipicu sama bias negatif media, atau kita mandang dengan kepercayaan, itu bisa secara aktif ngebentuk realitas sosial kita. Dan seperti yang kita lihat tadi di kasus Eichmann sama subjek Milgram, keyakinan bahwa tindakan buruk itu sebenarnya baik atau perlu, wah, itu salah satu pendorong paling kuat buat orang melakukan kekejaman. Baiklah, kalau gitu mari kita coba tarik benang merahnya ya. Berdasarkan penelusuran kita di Humankind bagian ini, argumen utamanya adalah ketika orang baik melakukan hal buruk, itu seringkali bukan karena tiba-tiba sifat jahat bawaan mereka keluar gitu aja, tapi lebih karena kombinasi kuat dari beberapa faktor. Tekanan situasi, keinginan buat diterima kelompok atau konformitas, kepatuhan sama otoritas yang dipercaya punya tujuan baik meskipun tujuannya sesat, loyalitas kelompok yang bisa membutakan, terus efek merusak dari kekuasaan yang ngikis empati plus bias-bias psikologis dan keyakinan yang keliru. Gitu ya? Tepat sekali. Itu intinya. Ini adalah inti dari perspektif yang ditawarkan Bregman. Sebuah pandangan yang, meskipun ngakuin kapasitas manusia buat berbuat jahat, tapi tetap akarnya pada keyakinan akan potensi kebaikan kita yang lebih mendasar. Fokusnya jadi geser nih. Bukan lagi soal gimana cara memperbaiki sifat dasar manusia, tapi lebih ke gimana cara memperbaiki struktur sosial kita, institusi kita, dan keyakinan kita, supaya bisa ngeluarin sisi terbaik dari diri kita, bukan yang terburuk. Bregman itu ngelihat manusia lebih kayak homo papi, makhluk sosial yang dasarnya ramah dan pengen kerjasama, bukan homo homini lupus, manusia serigala bagi manusia lain. Wah, ini jelas ngasih perspektif yang beda ya, dan mungkin lebih ngasih harapan juga. Dan ini ninggalin satu pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Kalau mekanisme kayak konformitas, keyakinan pada kebaikan yang semu, loyalitas buta, sama korupsi kekuasaan itu bisa begitu kuatnya dorong orang baik ke arah yang salah, gimana caranya kita bisa secara sadar ngerancang interaksi kita, tempat kerja kita, komunitas kita, bahkan cara kita milih berita buat meminimalkan jebakan-jebakan ini. Gimana kita bisa secara proaktif bangun lingkungan yang justru nguatin sisi homo papi kita, sisi kooperatif dan empatik yang rasional. Mengingat, kayak pelajaran dari para penentang di eksperimen Milgram, perlawanan terhadap tekanan negatif itu ternyata sesuatu yang bisa dilatih dan diperkuat. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.